Langit Madinah masih redup oleh kesedihan. Waktu seakan berjalan lambat sejak hari di mana Rasulullah menghembuskan napas terakhirnya. Di rumah-rumah para sahabat hanya terdengar bisikan-bisikan zikir dan tangisan yang tertahan. Hati-hati mereka terpukul, bukan hanya karena kehilangan seorang nabi, tetapi juga karena mereka merasa dunia yang mereka kenal telah berubah. Sementara tangis belum kering dan jenazah Rasulullah baru saja dikebumikan, badai baru telah menanti di Cakrawala. Umat Islam kini tanpa nabi di tengah-tengah mereka. Dan dari segala penjuru jazirah Arab, berita-berita tak sedap mulai bermunculan. Kabilah-kabilah Badui mulai mengangkat kepala, menyatakan ketidakpatuhan. Bahkan ada yang berani menyuarakan murtad. Yahudi dan Nasrani yang selama ini terdiam, kini mengibarkan pengaruh, menghasut dengan bisikan, Muhammad telah tiada, saatnya kita rebut kembali yang pernah hilang. Di tengah keguncangan itulah, Abu Bakar As-Siddiq dibayat sebagai khalifah pertama. Tugas yang begitu agung dan berat dipanggul oleh sahabat yang paling lembut hati dan paling kokoh imannya. Baru saja selesai pembayatan itu, semua orang menduga Abu Bakar akan segera mengerahkan perhatian kepada krisis internal, menenangkan umat, meredam pemberontakan, dan menjaga agar kaum muslimin tidak hancur dari dalam. Namun sang khalifah malah memulai dengan perintah yang mengejutkan. Teruskan pengiriman pasukan Usamah. Pasukan itu adalah pasukan terakhir yang disiapkan oleh Rasulullah sebelum wafatnya. Sebuah pasukan besar yang akan dikirim menuju perbatasan Syam untuk menghadapi ancaman dari kekuatan Romawi dan sekutunya. Di antara pasukan itu terdapat tokoh-tokoh besar Muhajirin dan Ansar, bahkan termasuk Umar bin Khattab. Dan di atas mereka semua, Rasulullah menunjuk seorang pemuda yang bahkan belum mencapai usia 20 tahun sebagai pemimpin, Usamah bin Zaid. Keputusan untuk meneruskan pengiriman pasukan Usamah di tengah kondisi yang sangat genting menjadi bahan pembicaraan panas. Di sudut-sudut rumah, di bawah naungan kebun kurma, para sahabat mulai berbisik. Suara-suara lirih yang tadinya hanya berani disampaikan di balik dinding, kini perlahan-lahan mulai terdengar lebih nyaring. Apakah khalifah tidak melihat keadaan di sekeliling kita? Arab Badui mulai memberontak, musuh dari luar dan dalam bergerak. Apakah tepat memisahkan kekuatan kita sekarang? Dan lagi, mengapa harus Usamah yang memimpin? Beberapa dari mereka datang kepada Abu Bakar secara langsung, dengan bahasa yang sopan namun nada yang jelas. Wahai Khalifah Rasulullah, mereka yang berada di pasukan itu adalah para pemuka umat. Sementara orang-orang pedalaman mulai memberontak. Tidak pantas kita memecah kekuatan umat di saat-saat genting seperti ini. Abu Bakar mendengarkan. Matanya tenang namun sorotnya mengunci. Demi nyawa Abu Bakar, sekiranya binatang buas akan menyerangku, aku akan tetap meneruskan pengiriman pasukan Usamah sebagaimana diperintahkan Rasulullah. Sekalipun yang tersisa di kota ini hanya aku, tetap akan kulaksanakan juga. Di sudut lain, Usamah sendiri gundah. Ia tahu penunjukannya menjadi panglima pasukan telah menimbulkan banyak bisikan. Usianya muda dan kini ia harus memimpin tokoh-tokoh yang jauh lebih senior. Belum lagi situasi yang kian genting membuat hatinya ragu. Maka ia meminta Umar bin Khattab untuk menghadap kepada Abu Bakar, menyampaikan permintaannya. Mintalah kepada khalifah agar pasukan ini ditarik kembali ke Madinah. Kami khawatir musuh akan menyergap dari segala penjuru. Biarkan kami membantu menjaga kota suci ini. Kaum Ansar juga menitipkan permintaan kepada Umar. Jikapun kita harus tetap berangkat, mintalah kepada khalifah agar pemimpin pasukan diganti dengan yang lebih tua dari Usamah. Ini bukan karena kami meragukannya, tetapi karena beban tugas ini terlalu besar bagi seorang pemuda. Umar menyampaikan semua itu kepada Abu Bakar, tapi seketika wajah khalifah memerah. Dengan gerakan tiba-tiba, ia berdiri dari duduknya, memegang janggut Umar dan berseru, "Celaka kau Umar, Rasulullah sendiri yang menunjuk Usamah, dan kau ingin aku mencopotnya?" Suasana menegang, tak seorang pun berani menambah sepatah kata. Umar menunduk. Ia tahu Abu Bakar bukan sedang mempertahankan egonya. Ia sedang mempertahankan amanat Rasulullah. Ketika Umar kembali ke Jurf, para sahabat yang menanti segera bertanya, "Apa kata khalifah?" Umar hanya menjawab dengan nada datar, "Teruskan perjalanan, karena usul kalianlah beliau marah kepadaku."
Menjelang keberangkatan pasukan, Abu Bakar berdiri di hadapan seluruh kaum muslimin. Dengan suara yang dalam dan tegas, ia berpidato, "Wahai manusia, aku hanyalah seorang pengikut, bukan pembaru. Apa yang diperintahkan Rasulullah, maka aku laksanakan. Bila aku benar, ikutilah. Bila aku sesat, luruskan aku. Rasulullah telah wafat, tidak seorang pun merasa dirugikan oleh beliau. Aku pun bisa tergelincir karena setan berjalan di antara kita. Maka jagalah aku bila aku mulai condong. Teruskan pasukan Usama. Jangan seorang pun tinggal di Madinah dari mereka yang telah ditunjuk untuk menjadi bagian darinya." Dan dengan kalimat itulah hati umat kembali diteguhkan. Mereka mulai menyadari bahwa di tangan Abu Bakar, amanat Rasulullah tidak akan pernah diremehkan, bahkan jika dunia sekalipun berbalik menentangnya. Hari keberangkatan tiba. Pasukan siap, kuda-kuda telah diatur, dan senjata telah disiapkan. Abu Bakar pun datang ke markas pasukan di Jurf. Tapi yang mengejutkan adalah Abu Bakar datang berjalan kaki, menuntun Usama yang duduk di atas tunggangannya. Sontak Usama menunduk, wajahnya memerah. "Wahai Khalifah Rasulullah," katanya pelan, "Tuan harus naik. Tidak pantas aku di atas tunggangan, sementara engkau berjalan di tanah berdebu ini." Abu Bakar tersenyum, namun matanya berkaca-kaca. "Demi Allah, jangan turun, dan aku pun tidak akan naik. Biarkan kakiku menjejak debu ini, sejenak saja, demi jalan Allah." Seluruh pasukan terdiam. Kata-kata itu membekas dalam hati mereka. Inilah pemimpin mereka yang lebih memilih debu jalanan daripada kehormatan dunia demi menjalankan amanat Rasulullah. Setelah seluruh pasukan bersiap dan Usamah berdiri tegak sebagai panglima muda yang diberi amanah oleh Rasulullah, tibalah saatnya sang khalifah memberikan wejangan terakhir kepada para pejuang Islam. Di tengah riuh barisan pasukan yang hendak berangkat, Abu Bakar As-Siddiq menaiki sebuah batu kecil agar suaranya terdengar jelas. Lalu beliau mengangkat tangan dan menyampaikan 10 pesan yang akan menjadi pedoman perang sepanjang zaman. "Wahai para mujahidin, dengarkan 10 pesanku dan jagalah baik-baik. Jangan kalian berkhianat, jangan mencuri harta rampasan perang, jangan menipu, jangan menganiaya siapapun, jangan membunuh anak kecil, orang tua, atau wanita. Jangan membakar atau menebang pohon kurma atau pohon yang sedang berbuah. Jangan menyembelih binatang kecuali untuk dimakan. Kalian akan bertemu kaum yang berdiam dalam biara-biara, biarkan mereka dengan ibadahnya. Kalian akan dihidangkan makanan oleh kaum yang menjamu kalian, makanlah dengan menyebut nama Allah. Dan jika kalian bertemu dengan musuh yang memakai ikat kepala berlubang, sapulah mereka dengan pedang kalian." Setelah selesai menyampaikan pesan, suasana menjadi sunyi. Mata-mata para sahabat tertuju ke arah khalifah. Banyak dari mereka yang menunduk, terisak pelan. Mereka tidak hanya akan mengemban misi perang, tetapi juga membawa panji kehormatan Rasulullah ke wilayah perbatasan paling berbahaya. Abu Bakar menoleh kepada Usama dan berkata, lembut namun tegas, "Kerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah kepadamu. Mulailah dari daerah Quda'ah, kemudian masuklah ke Abil. Jangan kau kurangi satu huruf pun dari perintah beliau, dan jangan tinggalkan apa yang telah diwasiatkan kepadamu." Usamah menunduk. Hatinya terasa penuh. Kata-kata Abu Bakar bukan sekadar pesan, tapi amanat langit yang turun ke pundaknya. "Demi Allah," gumamnya dalam hati, "aku akan menjaga warisan Rasulullah ini sebaik yang aku mampu. Seandainya darahku tumpah di tanah asing pun, itu tak akan cukup untuk membalas kepercayaan ini." Pasukan Usamah akhirnya bergerak. Di bawah terik mentari bulan Juni, ratusan pasukan berkuda dan berjalan kaki menembus padang pasir yang membakar kulit. Mereka membawa perbekalan secukupnya, namun membawa keyakinan yang tak terukur jumlahnya. Setiap malam mereka beristirahat di bawah langit terbuka. Sebagian tidur bersandar pada tombak, sebagian lagi menjaga barisan dengan mata waspada. Namun di antara semuanya, Usamah tak banyak bicara. Ia duduk memandangi bintang-bintang dan dalam hati memanggil nama ayahnya. "Ayah, inilah tanah tempat engkau gugur. Disinilah engkau serahkan nyawamu bersama Ja'far dan Abdullah. Sekarang aku datang bukan hanya sebagai putramu, tapi sebagai pelanjut amanah Rasulullah." Perjalanan mereka terus berlanjut.
20 hari lamanya pasukan ini mengarungi Sahara hingga akhirnya sampai di wilayah Balqa, dekat dengan tempat di mana dahulu terjadi pertempuran Mu'tah. Ketika pasukan sampai di Balqa, suasana menjadi hening. Pasukan menghentikan langkah, semua mata memandang tanah itu dengan pandangan penuh haru. Disinilah Zaid bin Haritsah, ayah Usama, gugur. Disinilah pula Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah syahid. Usama turun dari kudanya. Ia berjalan pelan ke tempat yang dipercaya sebagai lokasi gugurnya ayahnya. Tak ada kuburan yang megah, hanya hamparan tanah yang sunyi. Ia berlutut, mencabut sejumput tanah, lalu menggenggamnya erat. Wahai ayahku, inilah aku, datang ke tempat yang pernah kau basahi dengan darahmu. Hari ini, aku membawa pasukan sebagaimana engkau dulu. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali seperti engkau tidak kembali. Tapi aku ingin engkau tahu bahwa anakmu tidak mundur. Para sahabat yang melihatnya menunduk, ada yang menangis pelan. Mereka menyaksikan perpaduan antara sejarah, darah dan keimanan yang kini hidup kembali dalam sosok Usama. Tanpa banyak menunda, Usama segera memerintahkan pasukan untuk menyebar ke wilayah Quda'ah dan Abil seperti yang telah diperintahkan Rasulullah. Pasukan berkuda dikirim ke berbagai penjuru. Mereka menyerang secara mendadak, menghancurkan titik-titik musuh yang berani menentang. Semboyan mereka hanya satu, mati untuk kemenangan. Setiap kali menghadapi perlawanan, mereka menyerbu dengan takbir yang mengguncang. Allahu Akbar. Musuh-musuh yang selama ini meremehkan Islam dan berniat menyerbu Madinah, kini justru dipukul mundur di tanah mereka sendiri. Desa-desa yang menolak tunduk dibakar. Kota-kota kecil yang mencoba melawan disapu tanpa ampun. Namun mereka yang menyerah dibiarkan, sebagaimana pesan Rasulullah dan Abu Bakar. Rampasan perang yang didapat pun tidak sedikit. Kafilah-kafilah yang selama ini mengganggu perjalanan kaum muslimin berhasil dilumpuhkan. Pasukan Usama membuktikan bahwa kekuatan Islam belum padam, dan bahwa wafatnya Nabi bukanlah akhir dari kekuatan umat ini. Berita kemenangan ini sampai ke telinga musuh, termasuk ke telinga Heraklius, Kaisar Bizantium, yang terkejut mendengar keberanian umat Islam yang baru saja ditinggal Nabi mereka, namun tetap mampu mengirim pasukan hingga ke perbatasan. Sebagai respon, Heraklius segera mengirim pasukan tambahan ke wilayah Balqa. Ia khawatir kekuatan Islam benar-benar bangkit dan mendekati jantung kekuasaannya di Syam. Tapi Usama tidak bodoh. Ia tidak terjebak dalam ambisi. Setelah menjalankan seluruh misi sebagaimana diperintahkan Rasulullah, ia menarik pasukan kembali ke Madinah. Namun pesan telah tersampaikan kepada Romawi, kepada kaum pemberontak Arab, kepada para munafik dan musuh-musuh dalam negeri. Islam belum mati, Islam masih berdiri, dan Islam akan selalu menegakkan janjinya. Empat 40 hari berlalu sejak debu pertama menempel di kaki para mujahid. Panasnya siang dan dinginnya malam di padang pasir telah menjadi saksi bisu atas perjalanan mulia pasukan Usama bin Zaid. Dengan wajah yang menghitam oleh sengatan matahari, namun hati yang bersinar oleh cahaya kemenangan, pasukan Usama kini bergerak pulang ke Madinah. Mereka membawa serta hasil ghanimah yang melimpah. Namun lebih dari itu, mereka membawa kemenangan moral, bukti nyata bahwa Islam tidak melemah walaupun Nabi telah wafat. Ketika kabar kepulangan pasukan itu sampai ke Madinah, penduduk menyambutnya dengan rasa haru dan kegembiraan yang tidak terkira. Madinah yang beberapa pekan sebelumnya larut dalam duka, kini kembali semarak. Sang Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq sendiri keluar dari kota bersama sejumlah sahabat terkemuka untuk menyambut mereka. Udara pagi itu masih sejuk ketika dari kejauhan, gemuruh derap kaki kuda dan lantunan takbir mulai terdengar. Penduduk Madinah mulai berkumpul di pinggir kota, anak-anak berlarian, para wanita membawa air dan kurma, menyambut mereka yang datang dari jihad. Abu Bakar berdiri di depan rombongan sambutan, matanya menatap tajam ke arah timur. Tak lama kemudian barisan itu tampak. Usama bin Zaid yang kini menjadi sosok dewasa dengan sorot mata tegas, memimpin pasukan yang tersusun rapi. Di belakangnya para pasukan membawa panji-panji Islam yang berkibar anggun, dan tumpukan hasil rampasan perang yang terikat rapi di atas unta. Abu Bakar melangkah maju,
Usamah melihatnya, lalu segera turun dari tunggangannya. Dengan langkah cepat ia mendekati khalifah, lalu memeluknya erat. "Wahai Khalifah Rasulullah," ujar Usamah dengan suara bergetar, "inilah pasukan yang engkau lepas atas amanah Rasulullah. Kami kembali dengan kemenangan seperti yang engkau harapkan." Abu Bakar menatap mata pemuda itu. Tangannya menggenggam pundaknya erat. "Segala puji bagi Allah yang telah meneguhkanmu, wahai Usamah. Engkau telah menjaga kehormatan umat ini, dan engkau telah membuktikan bahwa amanat Nabi bukan beban, melainkan cahaya untuk dijaga." Ketika pasukan Usamah memasuki kota, Masjid Nabawi menjadi saksi lautan manusia yang sujud syukur. Lantunan takbir menggema dari mulut anak-anak hingga orang tua. Langit Madinah seakan ikut bergetar oleh lantunan doa dan air mata haru. Usamah turun dan masuk ke masjid. Di tengah-tengah keramaian, ia memimpin salat syukur. Air mata jatuh dari pelupuknya, membasahi sajadahnya. Dalam sujudnya yang lama, ia berkata dalam hati, "Ya Allah, inilah nikmat yang Engkau berikan. Engkau telah selamatkan kami, Engkau teguhkan langkah kami. Engkau izinkan kami kembali dengan panji ini tetap berkibar, sebagaimana ia dulu dikibarkan oleh ayahku dan para syuhada di Mu'tah." Setelah sholat, Usamah bangkit. Ia melangkah pelan menuju makam Rasulullah. Orang-orang membuka jalan. Tak ada suara, hanya lirih tangis yang pecah di sana-sini. Di hadapan makam itu, Usamah berdiri mematung. Tangannya gemetar, suaranya tercekat. "Wahai Rasulullah," bisiknya lirih, "aku datang membawa berita seperti yang engkau perintahkan. Aku datangi Balqa, aku jalankan amanatmu, dan kini aku kembali membawa kabar gembira. Tapi kenapa engkau tak lagi menyambutku di pintu masjid seperti dulu?" Lalu ia berlutut. Kedua tangannya menyentuh tanah di sisi makam, dan tangisnya pecah. Seluruh masjid ikut menangis. Tidak seorang pun mampu menahan air mata melihat pemuda yang dahulu didudukkan sekendaraan oleh Rasulullah, kini berdiri sendiri di hadapan pusara itu, membawa kemenangan namun juga rindu yang tak terbalas. Kemenangan pasukan Usamah bukan hanya menjadi berita gembira, ia menjadi pukulan telak bagi mereka yang dahulu meragukan. Bagi mereka yang mempertanyakan usia Usamah, kepemimpinannya, bahkan keputusan Abu Bakar untuk mengirim pasukan di saat genting, mereka semua kini terdiam. Apa yang dulu dianggap sebagai keputusan berisiko, kini menjadi simbol keberanian dan keteguhan iman. Usamah tidak pernah berkata sepatah pun untuk membalas bisik-bisik masa lalu. Namun tindakannya adalah jawaban terbaik. Ia menjawab dengan tunduk kepada perintah Rasulullah dan dengan kemenangan yang nyata. Di luar Madinah, dampak dari keberhasilan ekspedisi Usamah menyebar cepat. Suku-suku Arab yang tadinya hendak memberontak menjadi ragu. Mereka mendengar bahwa Madinah, meski baru saja kehilangan nabinya, tetap mampu mengirim pasukan besar hingga ke perbatasan Romawi dan menang. Di wilayah-wilayah yang mendengar berita itu, para kepala kabilah berkata, jika mereka tidak punya kekuatan, tidak mungkin mereka berani mengirim pasukan sejauh itu. Jangan-jangan yang wafat itu memang manusia, tapi kekuatan di belakangnya masih hidup. Sementara itu, di utara, Heraklius, Kaisar Romawi Timur, tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ia langsung memerintahkan pengerahan pasukan ke Balqa, meskipun pasukan Muslim sudah lama menarik diri. Gerakan Usamah membuat Bizantium mulai berhitung ulang terhadap Madinah. Usamah telah kembali, namun pengaruh ekspedisinya belum usai. Kemenangan itu adalah penegas bahwa Islam akan tetap berjalan sebagaimana Nabi menghendakinya. Dan bahwa kepemimpinan Abu Bakar bukanlah kepemimpinan ragu, tapi kepemimpinan yang melanjutkan risalah, bukan membentuk yang baru. Langit Madinah kini tak lagi kelabu. Meski duka masih menyelimuti hati, namun kemenangan yang dibawa Usamah adalah cahaya yang membelah kesedihan itu. Kini umat tahu bahwa mereka masih memiliki masa depan, karena mereka masih memiliki pemimpin yang setia pada amanat Rasulullah. Jauh di utara, di jantung Kekaisaran Romawi Timur, Kaisar Heraklius terkejut mendengar kabar itu. Ia tidak mengira bahwa Madinah yang baru saja kehilangan nabinya masih mampu mengirim pasukan ke wilayah Balqa, wilayah kekuasaan yang selama ini berada dalam pengawasan Bizantium. Mereka tidak takut,
Bahkan di tengah kedukaan mereka masih bisa bergerak dan menyerang, bisik Heraklius kepada para penasehatnya. Seketika, Heraklius memerintahkan pasukan tambahan dikerahkan ke Balqa. Namun semua itu terlambat. Usamah telah kembali, misi telah selesai, namun kesan yang ditinggalkan membekas dalam pikiran musuh-musuh Islam. Ekspedisi itu menjadi peringatan keras bagi Bizantium dan sekutunya bahwa Islam tidak akan padam, justru akan tumbuh lebih kuat setelah kehilangan nabinya. Di sisi lain, banyak kabilah Arab yang sempat terprovokasi untuk memberontak. Mereka mengira bahwa wafatnya Rasulullah akan membuat Madinah lumpuh. Namun ketika mereka mendengar bahwa pasukan besar berhasil keluar, menang, dan pulang dengan selamat, mereka pun terdiam. Jika mereka lemah, tak mungkin mereka mampu kirim pasukan sejauh itu. Mereka belum runtuh, mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Itulah yang membuat banyak kabilah menahan diri. Sebagian mengurungkan niat murtad, sebagian lain mundur dari rencana pemberontakan. Maka benarlah bahwa ekspedisi Usamah adalah pagar pertama, penghalang awal dari gelombang pemberontakan dan murtad massal yang hendak menerpa umat. Dari sudut pandang sejarah, ekspedisi ini bukan sekadar operasi militer. Ini adalah pernyataan politik yang luar biasa kuat. Abu Bakar menunjukkan kepada dunia bahwa Islam bukan milik satu orang, bukan pula berhenti pada Rasulullah. Islam adalah sistem, dan siapapun yang memimpinnya harus melanjutkan, bukan menciptakan hal baru. Dengan tetap mengirim pasukan Usamah, meskipun dalam kondisi darurat, Abu Bakar telah menegakkan perintah terakhir Rasulullah, mencegah munculnya keraguan di hati umat, menjaga moral dan semangat para sahabat, mengirim pesan kuat kepada musuh dan pemberontak, menunjukkan kepercayaan penuh kepada generasi muda seperti Usamah. Ini adalah politik yang dibangun dari iman, bukan perhitungan duniawi. Dari sisi lain, ekspedisi ini juga menyampaikan pesan kuat kepada umat, bahwa pemuda pun mampu memimpin jika mereka jujur, cerdas, dan memiliki iman yang kuat. Usamah, pemuda yang belum genap 20 tahun, telah memimpin pasukan besar, menjalankan strategi Rasulullah tanpa menyimpang, meraih kemenangan tanpa kehilangan satupun prajurit, menjaga kehormatan Islam di tanah di mana ayahnya gugur. Dia tidak membalas hinaan, tidak menuntut pengakuan, tidak mengumbar kehebatan. Dia hanya melaksanakan amanat dan membiarkan hasil yang berbicara. Itulah pemimpin sejati. Langit Madinah belum lama menangisi kepergian kekasih Allah, Rasulullah. Baru saja tanah merah itu mengering setelah jasad manusia termulia dikembalikan ke pangkuan bumi. Kaum muslimin masih terpukul, langkah mereka goyah, dan hati mereka bagaikan tertinggal di kamar tempat Rasulullah biasa berbaring. Namun takdir tidak memberi waktu untuk berlama-lama dalam duka. Belum sempat umat mengangkat wajah dari ratapan, ancaman baru datang dari segala penjuru jazirah Arab. Gemuruh pemberontakan mulai terdengar, bukan dari luar negeri, bukan dari Romawi atau Persia, tetapi dari kaum sendiri, orang-orang Arab Badui, kabilah-kabilah yang dulu menyatakan syahadat, kini mulai menunjukkan wajah sebenarnya. Yaman kembali bergolak, meski sang pendusta Aswad al-Ansi telah terbunuh. Kini muncul dua nama baru yang berani menantang langit. Musailimah al-Kazzab dari Banu Hanifah dan Tulaihah al-Asadi dari Banu Asad. Mereka tidak hanya membangkang. Mereka berdiri di hadapan umat dan berkata, "Kami nabi, seperti Muhammad adalah nabi." Dan yang lebih memilukan lagi, banyak dari kaum yang dulu mengaku muslim mulai percaya pada mereka. Seseorang seperti Uyainah bin Hisn, tokoh berpengaruh dari Ghatafan, bahkan berkata, "Nabi dari persekutuan Asad dan Ghatafan lebih kami sukai daripada nabi dari Quraisy. Muhammad telah mati, sedang Tulaihah masih hidup." Kalimat itu menusuk ke dalam dada setiap orang beriman, seolah mengatakan bahwa risalah ini hanyalah perkara suku, bukan wahyu dari langit. Seolah syahadat bisa diganti hanya karena seorang nabi telah wafat. Abu Bakar As-Siddiq yang kini memegang amanat umat sebagai khalifah belum genap seminggu memimpin. Tapi kabar buruk datang bertubi-tubi, seperti gelombang besar yang siap menghantam perahu kecil. Utusan demi utusan berdatangan ke Madinah. Wajah-wajah mereka pucat, mata mereka menyiratkan kepanikan. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, kaum kami telah murtad.
Sebagian menolak membayar zakat, sebagian lagi mempersiapkan senjata. Abu Bakar mendengarkan, diameter wajahnya tidak berubah, tapi di dalam dadanya badai sedang bergemuruh. Ia berkata, "Jangan dulu kembali ke kabilahmu, tunggulah, akan datang utusan dari daerah-daerah lain yang membawa kabar lebih rinci. Kita harus tahu seberapa luas kobaran api ini sebelum kita menyusun rencana pemadamannya." Dan benar, tak lama kemudian datanglah surat-surat dari para pemimpin wilayah, dari para amil dan penegak Islam di seluruh jazirah. Isinya sama, pembangkangan. Ada yang membangkang dengan terang-terangan, ada yang menyelinap dalam selimut Islam, namun diam-diam menolak membayar zakat. Mereka tidak murtad secara lisan, mereka tetap salat, tapi mereka berkata, "Kami tidak mau lagi membayar zakat kepada Abu Bakar. Itu kewajiban kami kepada Muhammad. Sekarang Muhammad telah tiada, kewajiban itu pun selesai." Ini adalah bentuk pembangkangan baru yang lebih licik. Mereka bersembunyi di balik syahadat, tapi menolak satu dari rukun Islam. Dan ini menyebar bukan hanya di wilayah jauh, tapi bahkan di kabilah-kabilah yang berdekatan dengan Madinah, seperti Banu Abs dan Zubyan. Abu Bakar lalu mengumpulkan para sahabat utama, Muhajirin dan Ansar, para tokoh Islam, untuk bermusyawarah. Tujuannya satu, apa sikap kita terhadap mereka yang menolak zakat, meski tetap mengaku Muslim? Umar bin Khattab adalah yang pertama angkat suara. Dengan wajah penuh pertimbangan ia berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, mereka tetap bersyahadat, mereka salat, mereka masih Muslim. Apakah patut kita perangi mereka, sementara kita sedang menghadapi gelombang murtad yang lebih nyata?" Banyak sahabat setuju dengan pendapat ini. Suasana menjadi panas, karena mereka paham memerangi orang yang bersyahadat adalah keputusan yang berat. Namun tiba-tiba Abu Bakar berdiri, wajahnya tegas, matanya menatap lurus, dan dengan suara yang dalam, ia berkata, "Demi Allah, siapapun yang enggan menunaikan zakat yang dahulu dibayarkan kepada Rasulullah, maka akan kupaksa untuk membayarnya. Aku akan memerangi mereka, walaupun mereka hanya menahan sutas tali unta yang seharusnya mereka serahkan." Suasana menjadi hening, para sahabat saling pandang, tapi Umar tidak diam. Ia bertanya dengan nada penuh kecemasan, "Wahai Abu Bakar, Rasulullah bersabda, aku diperintah memerangi manusia hingga mereka bersyahadat, dan jika mereka telah melakukannya, darah dan hartanya terjaga kecuali dengan alasan yang benar. Lalu apakah zakat ini termasuk alasan yang membenarkan pertumpahan darah?" Abu Bakar mendekat. Ia menatap wajah Umar lalu berkata, "Wahai Umar, demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang memisahkan antara salat dan zakat. Bukankah salat dan zakat satu kesatuan dalam Islam?" Kau berkata, "Kecuali dengan alasan yang benar." Maka menolak zakat adalah alasan yang benar untuk diperangi. Umar terdiam, lalu dengan suara rendah ia berkata, "Demi Allah, setelah itu aku tahu bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk kebenaran, dan aku tidak ragu lagi bahwa dia benar. Keputusan sudah diambil." Meskipun sebagian besar sahabat masih terbebani rasa gentar, Abu Bakar As-Siddiq telah menetapkan arah. Siapapun yang memisahkan zakat dari salat akan diperangi. Titik. Tapi kata-kata belum cukup untuk menghadapi kenyataan di luar sana. Tak berselang lama, dua kelompok pemberontak zakat dari kabilah Abs, Zubyan dan sekutunya, termasuk dari Ghatafan dan Fazarah, telah bergerak. Mereka membentuk dua barisan utama. Satu berkumpul di Zulqasah, wilayah paling dekat dengan Madinah, dan satu lagi mengambil posisi di Abrak, Rabazah. Dari markas mereka yang hanya 12 mil dari Madinah, mereka mengirim delegasi. Delegasi ini berkeliling ke rumah-rumah para tokoh Muhajirin dan Ansar menyampaikan pesan, "Kami tetap salat, tapi zakat tidak akan kami serahkan pada Abu Bakar. Kami lebih memilih membayar kepada pemimpin kami sendiri. Rasulullah telah tiada, maka hubungan itu telah selesai." Abu Bakar mendengarkan langsung, tanpa perantara. Dan jawabannya, sebagaimana yang sudah ditetapkannya sejak awal, tak berubah sedikit pun. "Demi Allah, siapapun yang enggan menunaikan zakat kepadaku, yang dahulu dibayarkan kepada Rasulullah, akan kuperangi walau hanya karena seutas tali unta." Delegasi itu pun kembali, dan mereka menyampaikan satu hal yang sangat mengkhawatirkan pasukan muslimin. "Kami masuk ke Madinah
dan melihatnya kosong dari penjagaan, penduduknya sedikit, pasukan Usamah masih di perbatasan Romawi. Inilah saatnya untuk menyerbu mereka. Saat itulah Abu Bakar berdiri di hadapan rakyatnya. Di tengah Masjid Nabawi ia mengangkat suaranya. Mata para sahabat menatap penuh kecemasan. Wahai manusia, kota ini telah dikepung oleh orang-orang kafir. Delegasi mereka telah melihat kita. Mereka tahu jumlah kita kecil. Mereka mungkin akan menyerang malam ini atau esok. Mereka mengira kita akan gentar. Maka bersiaplah. Bersiaplah seolah ajal telah tiba di depan pintu. Lalu beliau memanggil 4 sahabat, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdullah bin Mas'ud. Jagalah pintu-pintu masuk Madinah. Pastikan tidak satu pun dari mereka menyelinap tanpa disadari. Dan kalian, wahai orang-orang yang masih memiliki nyawa dan iman, berkumpullah di masjid dalam kesiapan penuh. Madinah berubah. Siang menjadi sunyi, malam menjadi gelisah. Orang-orang tidak tidur. Mereka bergantian berdiri, berdoa, bersenjata. Hanya satu hal yang menyelimuti mereka. Tekad untuk menjaga apa yang telah dibangun Rasulullah dengan darah dan peluh. Tepat seperti yang diperkirakan Abu Bakar, pada malam ketiga para pemberontak menyerbu. Mereka menyelinap dalam gelap berharap dapat mengalahkan muslimin dengan serangan kejutan. Tapi para penjaga, Ali, Zubair, Talha, dan Abdullah bin Mas'ud sudah memperkirakan arah datangnya musuh. Saat bayangan kuda dan tombak mulai tampak di kejauhan, mereka mengirim berita cepat ke masjid. Abu Bakar naik ke atas unta dan menyerukan mobilisasi. Jangan tinggalkan pos kalian. Hari ini, kalian semua adalah penjaga agama ini. Pertempuran malam itu sengit. Madinah sunyi kecuali suara pedang dan pekikan takbir. Para pemberontak tidak menyangka ada perlawanan sebesar itu. Mereka mundur, mereka berlarian, terkejut dan porak-poranda. Mereka dikejar sampai ke Zulhusa, tempat cadangan pasukan mereka berada. Tapi malam terlalu gelap. Musuh melepaskan kantong-kantong kulit yang diisi udara, diikat dan dilempar ke depan unta muslimin. Hewan-hewan yang tidak terlatih itu panik. Mereka berlari membalik, menabrak barisan belakang. Kekacauan pun terjadi. Musuh bersorak. Mereka mengira kemenangan telah diraih. Mereka mengirim kabar ke Zulqassah. Madinah telah mundur. Khalifah mereka gentar. Malam itu mereka tidur lelap dengan rasa puas. Tapi di sisi lain di dalam Masjid Nabawi tidak ada yang tidur. Abu Bakar berkeliling dari satu barisan ke barisan lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, mengatur formasi dan strategi. Ia tidak banyak bicara, tapi semua bisa melihat api yang membakar matanya. Kita tidak akan menunggu serangan kedua, kita yang akan menyerang. Maka sebelum fajar tiba, pasukan muslimin keluar. Ali di sayap kanan, Zubair di kiri, Talhah dan Abdullah di belakang. Mereka berjalan tanpa suara. Sebelum matahari terbit, mereka telah mengepung perkemahan musuh. Musuh tidak tahu, mereka masih terlelap dalam mimpi kemenangan. Tapi tiba-tiba, takbir mengguncang langit pagi. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dan pedang Islam menebas kehinaan pembangkangan itu. Pasukan pemberontak panik. Mereka bangun dalam ketakutan. Tidak siap sama sekali. Mereka mencoba melawan, tapi Abu Bakar dan para sahabat tidak memberi ampun. Mereka dihantam dari semua sisi. Dalam waktu singkat, pasukan mereka tercerai-berai. Matahari mulai muncul, dan di atas padang Zulqassah hanya tampak bayangan mereka yang melarikan diri tanpa arah. Abu Bakar mengejar hingga ke ujung wilayah Zulqassah. Di sana ia berhenti. Ia menancapkan bendera dan mendirikan markas. Dan ia menunjuk seorang sahabat yang dipercaya. Wahai Nu'man bin Muqarrin, tetaplah di sini bersama beberapa orang. Siapapun yang mencoba menyerang kita lagi, patahkan mereka sebelum sampai ke Madinah. Dengan kemenangan ini, Abu Bakar tak hanya menundukkan musuh, ia menanamkan rasa gentar ke dalam hati kabilah-kabilah Arab. Mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana Madinah bisa menang, padahal pasukannya sebagian besar masih di perbatasan Romawi bersama Usamah. Jawabannya hanya satu, karena mereka bersama kebenaran. Pagi itu, Zulqassah menjadi saksi akan satu hal yang tak terbantahkan, bahwa kebenaran
meski tampak lemah dan kecil, akan tetap menang selama di belakangnya berdiri keimanan dan keberanian. Abu Bakar As-Siddiq dengan pasukan kecil dan seadanya, tanpa bala tentara besar seperti pasukan Usamah yang masih di perbatasan Romawi, telah berhasil menghancurkan kekuatan gabungan dari Abs, Zubyan, Ghatafan, dan sekutunya, kabilah-kabilah yang dulu menyangka mereka bisa menaklukkan Madinah hanya karena Rasulullah telah wafat. Abu Bakar tidak langsung pulang ke Madinah. Ia mendirikan markas di Zulqasah, tempat ia menang. Ia menancapkan bendera Islam di tanah itu, lalu menunjuk Nu'man bin Muqarrin untuk tetap berjaga. Ia berkata, "Tetaplah di sini. Siapapun yang ingin menyerang, patahkan dia di sini sebelum langkahnya sampai ke Madinah." Dengan kemenangan ini, tiba-tiba wajah-wajah yang dulu menantang berubah menjadi wajah penuh takut dan penyesalan. Kabilah-kabilah Arab yang tadinya ingin menguji kekuatan khalifah, kini menyadari Abu Bakar bukan hanya pemegang amanat Nabi, tapi juga pewaris keberanian dan keteguhan beliau. Tidak lama setelah kemenangan itu, satu persatu kabilah mulai berdatangan ke Madinah. Namun mereka tidak datang dengan pedang, melainkan dengan karung-karung harta zakat di punggung unta-unta mereka. Yang pertama datang adalah Safwan dan Zabriqan dari Banu Tamim. Disusul kemudian oleh Adi bin Hatim At-Tai atas nama kaumnya, Banu Tayyir. Mereka datang dengan sikap tunduk dan penuh hormat, menyerahkan zakat sambil berkata, "Kami datang untuk membayar apa yang telah kami tahan, dan untuk memohon maaf kepada Khalifah Rasulullah. Kami telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kebenaran tetap dijaga oleh orang-orang yang jujur." Penduduk Madinah menyambut kedatangan mereka dengan sorak haru dan takbir. Air mata mengalir di wajah kaum muslimin. Mereka tidak hanya melihat harta yang kembali, mereka melihat agama yang diselamatkan. Seorang sahabat berkata kepada Abu Bakar, "Ini adalah peringatan dari Allah kepada kita." Namun Abu Bakar menjawab dengan nada lembut, "Bukan. Ini adalah berita gembira. Mereka datang sebagai pelindung, bukan sebagai kelemahan." Orang-orang mengangguk. Mereka tahu setiap kata dari mulut Abu Bakar adalah kebenaran. Dan di tengah derai haru mereka berkata, "Kau selalu memberikan yang terbaik, wahai Khalifah Rasulullah." Di tengah semua kegembiraan itu, Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat utama Rasulullah, berdiri dan menyampaikan satu kalimat yang mencatat sejarah. "Setelah Rasulullah wafat, kami hampir binasa. Kalau bukan karena karunia Allah dan kekuatan Abu Bakar, kami tak tahu apa yang terjadi. Kami bahkan telah sepakat untuk tidak memerangi orang-orang itu. Tapi Allah meneguhkan hati Abu Bakar untuk tetap menegakkan kebenaran. Apa yang mereka tawarkan hanyalah kehinaan. Tapi apa yang Allah berikan kepada kita adalah kemenangan, kehormatan, dan surga." Madinah kini benar-benar aman dan kukuh. Zakat mengalir dari seluruh penjuru. Unta-unta yang memanggul harta datang silih berganti ke Madinah. Dan masyarakat melihat sendiri bahwa satu orang dengan keimanan penuh mampu menegakkan kembali keutuhan umat. Salah seorang sahabat berkata, "Sungguh, kekuatan Abu Bakar bukan karena jumlah pasukannya, tetapi karena keimanannya." Saat itulah banyak dari kaum muslimin mengingat kembali perkataan Rasulullah yang disampaikan kepada Saqif dari Taif ketika mereka ingin masuk Islam, namun meminta bebas dari salat. Tidak baik agama yang tidak disertai salat. Dan kini Abu Bakar menegaskan hal yang sama dengan zakat. Tidak ada Islam bagi orang yang memisahkan salat dan zakat. Bayangkan jika saat itu Abu Bakar menerima saran kompromi sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian sahabat. Jika ia setuju untuk membiarkan zakat menjadi pilihan, bukan kewajiban, maka orang-orang seperti Musailimah, Tulaihah, dan pengaku nabi lainnya akan menemukan celah. Mereka akan menawarkan versi Islam yang lebih ringan, tanpa salat, tanpa zakat, dan menyesatkan umat kembali ke dalam kekacauan jahiliyah. Tapi karena Abu Bakar tidak pernah membuka pintu tawar-menawar, maka Islam tetap terjaga. Dalam salah satu momen refleksi, seorang sahabat berkata, "Demi Allah, kalau bukan karena ketegasan Abu Bakar, mungkin kami semua telah mundur dan Islam akan tinggal nama." Dan di sanubari setiap muslim yang jujur akan selalu terngiang kalimat itu, "Demi Allah, andai mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, untuk meninggalkan tugas ini, aku tak akan tinggalkan.
hingga Allah menangkan urusan ini atau aku binasa karena itu. Itulah tekad Rasulullah dan itulah pula tekad Abu Bakar. Dengan kemenangan di Zulqassah, dengan keberhasilan menumpas pembangkangan di Abra dan Rabazah, dengan tegaknya zakat kembali sebagai rukun Islam yang tidak bisa ditawar, Madinah berdiri kembali. Umat bersatu kembali, dan Islam melangkah menuju masa ekspansi, bukan karena jumlah, bukan karena harta, tetapi karena keimanan orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq. Sejarah mencatatnya bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai penjaga risalah yang tak gentar di tengah badai, yang tak goyah saat semua gemetar. Alhamdulillah, demikianlah akhir dari episode kedua perjalanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang teguh memegang amanah di tengah badai perpecahan pasca wafatnya Rasulullah. Semoga kisah hari ini menambah keyakinan kita bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hambanya yang ikhlas dan tegar. Mari renungkan pelajaran yang kita petik. Pentingnya kesatuan umat, kecepatan bertindak di saat genting, dan ketulusan niat dalam setiap perjuangan. Jadikan teladan Abu Bakar sebagai cermin bagi langkah kita sehari. Hari tetap lembut hati, namun kokoh membela kebenaran. Bila ada kekeliruan atau tambahan sumber yang sahih, silakan tulis di kolom komentar.